إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. جماعة صلاة إشاء رحمني karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ini merupakan tujuan diciptakannya kita di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Oleh karena itu kita hendaknya terus panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang penuh dengan kekurangan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala menambah hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhir nanti. Baik. Kita langsung saja lanjutkan kajian tafsir kita, tafsir juz amma setiap Kamis ba'da Isya. Baik, kita masuk pada tafsir dari surah kedua dari juz amma yaitu tafsir surah An-Nazi'at. Tafsir surah An-Nazi'at. Setelah kita selesaikan tafsir dari surah An-Naba, maka kita masuk pada tafsir surah An-Nazi'at. Baik. Dalam surah An-Nazi'at ini masih termasuk golongan surah Makkiyah, ya. Termasuk golongan surah Makkiyah dan memang kebanyakan kalau tidak dikatakan semua, kebanyakan hanya 1, 2, 3 surah saja yang itu merupakan surah Madaniyah, artinya turun setelah Nabi hijrah. Adapun selainnya dari juz amma ini, juz ke-30 ini hampir-hampir semuanya itu surah Makkiyah, turun ketika Nabi SAW masih di Makkah sebelum hijrah, ya, sebelum hijrah, ya. Dan semuanya itu hampir-hampir berisi tentang masalah keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya dan juga hari akhir. 3 hal ini yang menjadi pondasi di dalam awal-awal dakwah beliau alaihi salatu wasalam mendakwahi manusia.
ya. Syariat-syariat seperti sholat, saum, ya, dan syariat-syariat yang lainnya ini hampir-hampir belum turun, ya. Seperti sholat turun hanya beberapa tahun sebelum hijrah, ya, 2 atau 3 tahun sebelum hijrah, ya. Dan syariat-syariat yang lainnya kebanyakan turun ketika di Madinah. Maka fokus dakwah Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah ini fokus membenahi akidah, fokus membenahi keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, dan keimanan kepada hari akhir, ya. Sebab dengan 3 pondasi tersebut maka seseorang akan berubah dari yang semula tidak baik maka akan menjadi baik, ya. Terlebih ketika seorang itu sudah mengimani akan adanya hari akhir dengan berbagai macam kejadian-kejadian di dalamnya yang pasti akan dialami, ya. Maka tentunya ketika seorang itu beriman kepada hari akhir dengan berbagai macam kejadian yang akan dialaminya nanti, itu akan membawa perubahan dalam perilakunya di kehidupan dunia karena dia akan hati-hati, ya. Demikian pula lah gemblengan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang beriman sejak di Makkah, maka mereka menjadi orang-orang yang tangguh, kuat, walaupun setelah meninggal Nabi SAW, mereka tetap menjadi manusia-manusia terbaik menjadi manusia-manusia terbaik di antara pengikut para nabi, ya. Nabinya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita SAW menjadi nabi terbaik, dan para sahabat-sahabatnya itu pun menjadi pengikut, ya, terbaik di antara pengikut-pengikut para nabi yang ada, ya. Ini dikarenakan kuatnya keimanan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kuatnya keimanan mereka kepada hari akhir. Baik. Surah An-Nazi'at yang Makkiyah ini juga akan berbicara tentang masalah-masalah hari akhir, ya, masalah-masalah hari kebangkitan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut dengan keras, ya. Nanti akan dijelaskan dalam penjelasan tafsir. Kita baca dulu arti dari ayat-ayat tersebut, ya. Ini beliau akan memulai tafsir An-Nazi'at, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, memulai dari ayat pertama sampai 14. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut dengan keras. Wan nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut dengan lembut. Wasabihati sabha, dan malaikat yang turun dengan cepat. Fasabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mereka bersegera di dalam menjalankan tugas. Falmudabbirati amra, mereka juga malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk mengatur urusan. Yauma tarjufur rajifah, pada hari itu berguncanglah dunia dikarenakan tiupan sangkakala pertama kali. Tadba'uha radifah, kemudian diikuti dengan tiupan kedua. Qulubu yawma idzi wajifah, hati-hati pada hari itu takut, ya, semua hati takut. Absaruha khashi'ah, mata-mata pada hari itu tunduk. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah,
Mereka mengatakan, yaitu orang-orang kafir, apakah kita atau kami akan benar-benar dikembalikan pada wujud semula, artinya setelah matinya. Aidza kunna 'idhaban nakhirah, apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lebur itu akan dikembalikan? Ini mengingkari tentang hari kebangkitan, mengingkari tentang kemampuan Allah SWT untuk membangkitkan manusia. Sehingga orang-orang kafir itu mempertanyakan, apakah kami benar akan dibangkitkan setelah tulang belulang kami hancur lebur, ya, dikubur. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka mengatakan, kalau memang itu benar ada, katanya, kalau memang hari kebangkitan itu benar ada, maka itu adalah pengembalian yang sangat merugikan. Artinya kalau benar-benar dikembalikan, berarti pengembalian itu benar-benar menjadi kerugian bagi kami. Itu maknanya. Tapi ini kata-kata mengingkari, ya. Ibaratnya kata-kata meledek, ya, menghina. Ini bentuk ketidakimanan mereka terhadap hari kebangkitan. Maka dijawab oleh Allah SWT, fa innama hiya zajratu wahidah. Ketahuilah bahasanya sesungguhnya kebangkitan itu hanya sekali tiupan saja. Fa idahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka bangkit kembali pada waktu itu dengan sekali tiupan tersebut. Bayangkan Allah menjawab dengan sesuatu yang dianggap sepele, dengan tiupan, zajratu wahidah. Tiupan itu adalah sesuatu yang sangat ringan, ya, bagi manusia. Kalau kita terkena tiupan sedikit, ya, ditiup oleh seseorang, itu cuma terasa kalau bahasa Jawanya kisi santok, ya, nggak ada efeknya, ya. Tapi Allah SWT menyatakan sekaligus membantah ucapan orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan tersebut, bahwasanya begitu mudahnya Allah akan melakukan hal tersebut, yaitu dengan sekali tiupan saja. Diibaratkan, dibahasakan Allah SWT dengan tiupan, sesuatu yang ringan, tapi tiupan tersebut bisa membangkitkan seluruh manusia, ya, yang telah hancur lebur di tanah, ya, tulang belulang mereka telah hancur. Fa idahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka pun hidup kembali, ya. Baik. Kita lihat tafsir dari ayat-ayat tersebut. Al-basmalatu taqaddama al-kalamu 'alaiha. Kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini telah lalu tafsirnya, ya, dari mulai surah Al-Fatihah, kemudian An-Naba, ya. Yang paling detail yaitu di surah Al-Fatihah telah kita bahas. Kemarin ada 2 poin yang inti dari ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apa kemarin? Masih ingat gak? Tiap hari kita baca bismillahirrahmanirrahim, ya. Paling enggak 2 poin ini kita ingat terus, biar ngefek, ya. Jadi kita bismillahnya bukan hanya sekedar ibaratnya lisan kita kepleset bismillah, itu enggak, ya. Karena saking seringnya, ya, latah, ya, ibaratnya. Bukan hanya sekedar latah, tapi benar-benar ketika kita mengucapkan itu kita faham apa yang kita maksud dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sinten sing saged? Masuk dadak nggo hadiah. Baik. Yang pertama apa? Ya. Kita tabarruk. Itu yang penting. Kita mencari berkah dengan menyebut nama Allah SWT, lafzul
jalalah tersebut kita sebut nama Allah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam rangka tabarruk, kita cari berkah. Ketika kita ingin mengamalkan sesuatu, kita mengucapkan bismillah, itu maknanya kita minta agar supaya pekerjaan yang kita lakukan itu berkah, mabruk, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang apa yang kita hasilkan dari pekerjaan tersebut gak banyak, itu gak masalah, bukan masalah kuantitasnya, bukan masalah besar kecilnya, tapi berkah atau tidaknya. Maka itulah yang menjadi tujuan kita, ya. Apapun yang kita lakukan, mau kita kerja, mau kita aktivitas makan, ya, minum dan lain sebagainya, semua bismillah. Bahkan ketika kita masuk kamar mandi pun kita kan bismillah dulu kan, doanya bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya, dengan nama Allah, ya. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita cari berkah. Bayangkan kalau kita masuk kamar mandi, kemudian apa yang kita keluarkan enggak tuntas, bayangkan, ya, tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sudah kesana kemari bawa kotoran, kemudian masuk ke kamar mandi ternyata enggak keluar, wah, rasanya gimana? Makanya kita sebut bismillah agar berkah, kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk kita ketika cari rizki, ya, kita keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya. Walaupun jangan katakan saya sudah bismillah tawakal Allah kok dapatnya cuma 20.000 ya. Ya, dapatnya kok cuma 10.000 sehari, ya. Jangan pandang besar kecilnya, sekali lagi, tapi berkahnya, ya. Tapi berkahnya, ya. Berkah itu enggak ada yang nandingi, karena itu turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan tersebut. Maka terkadang kita lihat orang berpenghasilan sedikit, tapi masya Allah dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, ya. Dia bisa menyekolahkan anaknya jadi soleh-solehah, ya, istrinya nurut. Berbeda dengan terkadang ketika seorang melihat banyaknya hasil ukuran banyaknya yang dia kejar, bukan keberkahan, malah justru membawa petaka, ya. Maka keberkahan ini perlu. Maka keberkahan itu diantaranya kita bisa dapatkan dengan setiap kali kita beraktivitas itu kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga yang kedua, yaitu di situ kita berkeyakinan bahwasanya yang kita mintai keberkahan tersebut khusus hanya Allah Subhanahu wa taala, kita batasi. Ya, kita batasi. Bukan kita enggak minta berkah kepada selain Allah, enggak. Makanya di situ kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala pertama kali, ya, menunjukkan bahwasanya kita batasi permintaan kita tersebut di dalam mencari berkah itu hanya kepada Allah, bukan kepada benda-benda yang lainnya atau kepada selain Allah, ya. Tidak kepada pohon, tidak kita sandarkan keberkahan itu kepada usaha kita, enggak, tapi betul-betul hanya kepada Allah, ya. Maka ini ringkasan dari apa yang harus kita ingat-ingat betul ketika kita mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras. Di sini wawu al-qasam, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bukankah, mungkin ada yang mengatakan atau yang bertanya, bukankah sumpah kepada selain Allah itu enggak boleh? Ya. Sumpah demi Rasulullah, sumpah demi Ka'bah,
ya kan nggak boleh. Iya, memang nggak boleh. Itu kalau kita yang melakukannya, ya, itu kalau kita yang melakukannya. Kalau kita yang melakukannya, sumpah itu harus Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, ya, atau tallahi, wa billahi, demi Allah. Itu saja, nggak boleh yang lainnya. Nggak boleh kita katakan demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Ya, nggak boleh ditambahi dengan penyebutan sumpah kepada selain Allah. Dan ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi kaum muslimin latah semacam ini. Ketika disuruh bersumpah, sampai dia ingin menguatkan sumpahnya, nggak cukup hanya bersumpah dengan Allah, tapi demi Allah, demi Ka'bah, demi Rasulullah, ya. Ini nggak boleh, ini kesyirikan, ya. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersumpah kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Walaupun itu syirik asghar, tapi ini dosa besar. Ya. Maka ini enggak boleh. Kalau kita bersumpah, harus sumpah kepada Allah saja. Ya, dengan mengucapkan wallahi saja, demi Allah, sudah. Ya. Lalu kenapa di sini ada sumpah kepada selain Allah? Ya, karena ini yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga menjadi bantahan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar kalamullah. Ini benar-benar ucapan Allah, bukan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan ibaratnya Nabi, ya. Bukan Nabi sendiri yang mengibaratkan kalam ini, bukan. Ini benar-benar kalamullah yang didengar, ya, kemudian disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dan Nabi menyampaikan ulang persis sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berkalam, ya. Makanya ini kalamullah. Kalau dia kalamnya Nabi, maka enggak mungkin masa Nabi melakukan kesyirikan padahal telah melarang bahwasanya bersumpah kepada selain Allah syirik, ya. Maka ini adalah dalil yang kuat bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena yang berhak bersumpah dengan menggunakan selain Allah, artinya dengan menggunakan makhluk, maka itu pencipta dari makhluk itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bebas. Dia mau mengucapkan sumpahnya dengan mengucapkan demi bintang-bintang, demi waktu duha, ya, demi matahari, ya, demi makhluk-makhluknya semuanya disebut untuk sumpahnya, maka ini boleh karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mereka semuanya. Adapun makhluk maka tidak boleh bersumpah, atau manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Sini Allah bersumpah dengan menyebut malaikat, di sini menunjukkan keagungan makhluknya, yaitu malaikat, para malaikat yang mereka memiliki tugas sendiri-sendiri sesuai dengan penciptaannya. Yakni al-malaikatu al-muwakkalah biqabdi arwahil kuffar, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras itu adalah malaikat yang diberi tugas untuk mencabut ruh-ruh orang-orang kafir. Tanzi'uha gharqa ay naz'an bisyiddatin, artinya para malaikat tersebut mencabutnya gharqa, artinya naz'an dengan keras, dengan kasar, cepat, ya. Tapi cepatnya cepat bisyiddah, dengan menyakitkan, ya. Makanya di dalam sebuah hadis yang riwayatnya banyak, ya, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, ya, dan dari beberapa sahabat seperti Abu Hurairah, Bara bin Azib,
radhiyallahu ta'ala anhuma dan lainnya sebagainya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya kondisi ruh orang kafir ketika dicabut itu diibaratkan seperti pengait besi yang banyak durinya, yang banyak pengaitnya tajam, ya, seperti apa namanya, garuk lah istilahnya, yang lembut dalam artian garuk yang memiliki apa, pengait-pengait yang sangat banyak kayak duri, ya. Kemudian itu diletakkan di suf al-mablul, ya, yaitu di kain atau wol yang basah, ya. Kemudian ditarik. Artinya ketika seseorang ingin mengeluarkan pengait tersebut yang sudah dibungkus dengan kapas atau wol yang basah, maka kita bayangkan betapa sulitnya itu, ya. Kalau kita ingin praktek mungkin kita ada apa ya namanya, semacam atau duri lah istilahnya, duri, ya, cari pohon yang durinya apa namanya banyak dan jaraknya itu dekat, ya. Kan ada duri yang jaraknya jarang juga, ya, tapi duri yang jaraknya dekat-dekat, ya. Itu coba kemudian ambil kapas yang dibasahi, kemudian letakkan duri tersebut di atas kapas tersebut, ya. Kemudian dibungkus kapas, coba ditarik, ya. Kira-kira bisa nggak kapasnya itu tidak apa namanya terbawa dengan duri tersebut, ora katut. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Pasti akan ada kapas yang nempel, ya. Dan itulah kondisi ruh orang kafir ketika dicabut oleh malaikat maut. Dan itu mencabutnya dengan keras, dipaksa. Bayangkan, ya. Makanya sekali-kali, ya bukan sekali-sekali ya istilahnya, kita seringlah baca hadis Nabi SAW tentang masalah bagaimana kondisi ruh itu dicabut. Di sana ada ruh orang kafir dan ruh orang beriman. Bagaimana kondisinya? Ya, kalau kita baca ruhnya orang kafir ngeri, ya. Kita bayangkan saja, masya Allah, ya. Makanya dengan baca seperti itu kita akan tumbuh rasa takut. Karena rasa takut itu juga harus dipupuk, ya. Rasa takut kita kepada Allah harus dipupuk. Caranya dengan baca-baca kondisi-kondisi orang-orang kafir yang ketika mereka dicabut nyawanya, itu diantaranya itu bisa memupuk rasa takut kita kepada Allah SWT, sehingga kita benar-benar tidak berani untuk lepas kontrol, ya. Kalaupun kita lepas kontrol, segera kita sadar balik, ya, karena kita ingat kalau kita mati dalam kondisi lepas kontrol, berat, ya, berat. Makanya Allah SWT sampai bersumpah wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras, ya, karena memang kondisinya demikian. Karena ketika ruhnya orang kafir itu akan dicabut, ruhnya itu lari, didatangi para malaikat itu. Dalam hadis itu ruhnya lari, menyebar ke seluruh tubuh. Makanya malaikat maut memukul sambil mengatakan, ukhruji ayyatuhar ruh al-khabith, ya, keluarlah wahai ruh yang busuk, yang jelek. Dipukul karena ruhnya itu lari, ya, nggak mau keluar, ya. Itu ruhnya orang kafir, ya. Dan kondisi ini murni gaib, murni masalah gaib. Jangan kita kiaskan, oh lah buktinya itu orang kafir pas turu pena ngerti mati. Wah,
Loros dilek mati, wah lorone penak ya, matine penak ya. Sering kan kita ngomong seperti itu, ya. Nggak bisa kita kiaskan seperti itu, ya. Rasulullah SAW telah memberitahukan dalam hadisnya sahih tentang kondisi ngerinya ruh orang kafir itu dicabut, dan ini perkara yang gaib yang harus kita percaya. Adapun apa yang kita saksikan, ya, apa yang kita saksikan dengan mata kepala kita, ya, orang kafir misalnya mati kok penak banget, ya, makles turu ngerti mati, ya kita nggak tahu, itu masalah gaib, ya. Dan yang kita benarkan adalah berita dari Rasulullah SAW, karena ini kabar langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang memang menugaskan malaikat-malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan keras. Itu pasti orang kafir pasti mendapatkan siksaan itu ketika dicabut nyawanya, walaupun kita melihatnya kok penak, ya. Maka ini tidak bisa kita kiaskan karena ini perkara yang gaib, ya. Baik. Kemudian dalam ayat yang kedua, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan lembut, yakni al-malaikah al-muwakkalah biqabdi arwahil mu'minin, tanshituha nashta ay tasulluha birifqin kal unsyudah, ya. Yaitu mereka adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruhnya orang-orang yang beriman. Mereka mencabutnya dengan lembut, ya. Artinya mereka mengeluarkan ruh tersebut dengan lembut, ya. Makanya dalam hadis disebutkan seperti keluarnya tetesan air dari mulut ceret, ya. Itu ibarat keluarnya ruh orang yang beriman, ya. Sekali lagi ini masalah gaib, ya, yang tidak bisa dikiaskan dengan kejadian nyata dalam arti yang kita saksikan dengan mata kita, ya. Karena kita juga nggak lihat malaikatnya, ya, tapi kondisinya itu sudah digambarkan dan sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kan unsyudah, ya, seperti unsyudah. Apa itu unsyudah? Wal unsyudah ar-rabtu alladhi yusammunahu indana at-tikkah. Unsyudah itu seperti ar-rabt, yaitu sebuah simpul yang kita namakan tikkah. Wallahu alam ini tikkah ini apa? Tapi ini ada penjelasannya. Au ma asbaha dzalika minal kalimat, atau yang semisalnya dari ungkapan at-tikkah tadi, ya. Ini mungkin bahasa orang Arab, ya. Kemudian di sini dijelaskan yakni yakunu rabtan bihaitsu idza salalta ahad at-tarfayain, ya, in fakkatil uqdatu hadza yanhallu bisur'atin wa bisuhulatin. Nah, ini yaitu simpul atau ikatan yang apabila engkau keluarkan salah satu dari ujungnya, itu akan terlepas ikatannya dan akan lepas dengan mudah, dengan cepat. Bisa bayangkan ini, ya. Kayak nek basa Jawa ini tali wangsul. Nah, tali wangsul. Saya tak pikir-pikir, wah ini kayak tali wangsul. Ya kalau bahasa Arab mungkin tikah itu, tapi tikah itu walau apa yang mungkin itu. Kira kalau nali sepatu, ya, atau nali sirwal kita, ya itu
kita kan tali kemudian ada dua simbol. Kalau salah satu ujungnya itu kita tarik, set, lepas, jadi longgar, sepatu lepas. Ya, kalau di karung, ya ada kan dijahit kayak gitu. Itu kita cari satu ujungnya, kalau pas kita tarik seret, ya kulino buka pakan nih. Baik, ya kayak gitu, ya. Jadi begitu ujungnya itu kita tarik dari simbol tersebut, itu akan cepat dan terbuka dengan mudah. Itulah ibaratnya mengalirnya ruh dari orang beriman, mudah dan cepat. Ya, dalam hadis disebutkan seperti tadi, qutrah, yaitu tetesan air yang keluar dari kendi, mulut kendi. Ya, fahaula'il malaikatul muwakkalah biqabdi alwahil mu'minin tanshatuha nashtan ay tasulluha birifqin. Maka mereka adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengambil ruh-ruh orang-orang beriman yang mereka mencabutnya atau mencabutkan dengan cepat dan lembut, ya, mereka keluarkan dengan kelembutan, ya. Ini malaikat-malaikat ini adalah yang mendampingi atau asisten dari malakul maut, karena yang mencabut ruh itu satu, namanya malakul maut. Kalau kita mungkin sering kita sebut siapa ya? Israil ya, sering kita sebut Israil, tapi yang benar adalah malakul maut, ya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran dan juga ada hadis. Adapun Israil ini hanya riwayat Israiliyat, ya. Tidak ada keterangan yang sahih, ya, bahkan yang sebaliknya. Artinya dari hadis dan Al-Quran hanya menyebutkan malakul maut, satu malaikat, ya. Kalau jamaknya kan malaikah. Adapun yang disebutkan di sini adalah mereka yang membawa ruhnya, ya, membawa ruhnya. Karena kondisi orang ketika meninggal, baik orang kafir maupun orang beriman, itu akan didatangi terlebih dahulu malaikat, ya, banyak malaikat, kemudian mereka akan duduk di sisinya sejauh mata memandang, ya, sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu barulah datang malakul maut. Ya, malakul maut inilah yang mencabut nanti. Ketika begitu dicabut, ya, tidak menunggu lama, ya, maka semua malaikat yang sudah menunggu tadi, mereka sudah siap, ya, memegang ruh tadi, ya, memegang ruh tadi, kemudian dibawa ke atas, ya, kemudian dibawa ke atas. Adapun orang mukmin maka akan dibukakan pintu-pintu langit dan disebut dengan sebutan yang paling bagus, ya, kemudian diberikan pakaian dari surga, wewangian, ya, kemudian dikembalikan ke alam barzakh, ke kubur, ya, dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sana, nyicil, ya. Adapun orang kafir maka tidak sampai dibukakan pintu langit. Kata Rasulullah SAW ketika mengkisahkan hal tersebut, beliau membacakan sebuah ayat, la tufattahu lahum abwabus sama fala wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, ya. Mereka tidak akan pernah dibukakan pintu-pintu langit, ya, dan mereka tidak akan masuk surga sampai jamal, yaitu unta, itu masuk ke lubang jarum. Artinya apa? Mustahil. Ya, ini kondisi orang kafir. Dan ketika pintu langit tidak dibukakan karena baunya tidak enak, disebut dengan sebutan yang paling jelek, ya, di dunia. Makanya kalau di dunia jangan suka menyebut dengan sebutan-sebutan yang jelek, ya, hati-hati, ya, nanti akan disebut dengan sebutan yang jelek, ya. Apalagi sekarang, ya, dikit-dikit anjir, dikit-dikit apa, ya,
Itu istilah sama, ya, kalimat anjing tapi cuma dipleset-plesetkan tapi maknanya sama, ya. Dan itu untuk manggil temennya, masya Allah, ya. Ini nggak menghargai, ya. Tapi ada juga orang yang kok santai-santai saja disebut dengan demikian, ya. Maka hati-hati, ya. Ketika disebut dengan sebutan yang jelek, kemudian dipakaikan dengan pakaian dari neraka yang panas, kemudian baunya paling gak enak, kemudian dilempar dari langit, ya. Dikembalikan, tidak dibawa turun, tapi dilempar dari atas, kemudian kembali ke kuburan dan menerima siksa kubur, itu sebagai cicilan untuk azab nanti di hari akhir, ya. Nasallallahu salamata wal afiyah, ya. Baik. Itu para malaikat yang berjumlah banyak ini adalah pembawa ruh. Adapun yang mencabut itu cuma satu, yaitu malakul maut. Wa sababu dzalika anna al malaikatal muwakkalah biqabdi arwahil kuffar idza da'atir ruh ila al khuruji tunadiha bi aqbahil awsaf taqulul malaikatu li ruhil kafir ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah allati kanat fil jasadil khabith, ya, ukhruji ila ghadabillah, ya, fatanfirur ruhu la turidu an takhruja ila hadha. Maka sebab yang demikian, bahwasanya malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk mengambil ruh-ruhnya orang-orang kafir itu kenapa disebut an-nazi'ati gharqa, yaitu yang mencabut ruh dengan kasar tadi, dengan keras tadi. Kenapa? Karena mereka ditugaskan untuk mengambil ruhnya orang-orang kafir, yaitu apabila, ya, da'atir ruha ilal khuruj, mereka memanggil ruh orang kafir tersebut untuk keluar dari jasadnya, ya, maka mereka, para malaikat tersebut, menyerunya dengan sebutan sifat-sifat yang paling jelek yang ada pada orang kafir tersebut. Para malaikat mengatakan bagi ruh orang kafir, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah wahai jiwa yang busuk, jiwa yang jelek, ya, allati kanat fil jasadil khabith, yang berada di jasad yang jelek. Suruh keluar, dimaki-maki ibaratnya. Bayangkan, dimaki-maki sama para malaikat, ya, disebut dengan sebutan yang jelek, ruhnya dijelek-jelekkan, jasadnya juga dijelek-jelekkan, ya. Karena semuanya ikut andil, ruh dan jasadnya ikut andil ketika di dunia melakukan kekufuran, melakukan pembangkangan, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ukhruji ila ghadabillah, keluarlah menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebut demikian, fatanfirur ruh, maka ruhnya lari, menghindar, tidak ingin keluar dari jasad tersebut. La turidu an takhruja ila hadha, enggak ingin keluar, ya. Makanya ini ibaratnya tadi dalam hadis seperti benang wol atau kapas yang basah, kemudian ada pengait, ya, yang di dalamnya dan ingin dikeluarkan pengait tersebut, ya. Fatufarraqu au wa tatafarraqu fil jasad, kemudian menyebar ke jasad ruh tersebut, hatta yaqbiduha, ya, sampai kemudian mana malaikat berhasil untuk memegang ruh tersebut bisyiddatin, dengan keras, ya, dengan keras, ya. Ibaratnya sudah lari, ruh itu lari, maka namanya malaikat, ya, yang memiliki kekuatan
Makanya malaikat, jin, manusia yang paling kuat adalah malaikat. Nanti akan disebutkan di sini sebabnya kenapa. Ya. Malaikat yang paling kuat penciptaannya dari cahaya, makanya kecepatannya pun luar biasa. Tidak secepat jin saja kalah cepat. Ya. Jin yang diciptakan dari api kalah cepat. Ya. Maka saking marahnya malaikat itu kepada orang kafir tersebut, dan ruhnya pun takut lari, ya, karena malaikat yang datang kepada orang kafir itu wajahnya itu wajah yang sangat-sangat menyeramkan. Semuanya yang datang, belum lagi malakul mautnya, ya. Maka ketika ruhnya lari, tetap dikejar ibaratnya, kemudian ditangkap, ya, dan kemudian dipaksa untuk keluar, ya. Wa yanzi'uha naz'an yakadu yatamazzaqu al-jasadu minha min shiddatin naz'. Kemudian para malaikat mencabutnya setelah memegang ruh tersebut yang lari tadi di dalam jasadnya, ya. Kemudian dicabut dengan keras, dengan kasar, hampir-hampir jasadnya itu terkoyak, ya, hampir-hampir jasadnya itu terkoyak. Min syiddatin naz, dikarenakan kerasnya cabutan. Ya tadi, ibaratnya kapas yang basah, ada duri, kemudian dicabut begitu saja. Ya, makanya dalam hadis juga disebutkan bahwasanya urat-urat dari orang tersebut, ya, kemudian saluran-saluran yang ada, serabut-serabut urat itu putus, hancur dikarenakan dicabut oleh malakul maut ruhnya tersebut, ya. Amma arwahul mu'minin, adapun kondisi ruhnya orang-orang beriman, ja'alani Allah wa iyyakum minhum, ya, ini doa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk diri beliau dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku dan kalian semuanya termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Maka ruhnya orang-orang yang beriman, fa innal malaikata idza nazalat liqabdiha tubashiruha. Maka sesungguhnya malaikat-malaikat apabila turun kepada orang yang beriman untuk mencabut ruhnya, tubashiruha, mereka akan memberikan kabar gembira. Masya Allah. Makanya disifati orang beriman itu yang istiqomah apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun itu kata para ulama, mereka tidak takut, artinya mereka tidak ada rasa takut ketika dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah diberikan kabar kepada para malaikat, la khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Kamu ini beriman, kamu ini orang baik, ruhmu baik, kemudian malaikat yang datang pun dengan wajah-wajah yang baik, penuh harapan kebaikan, maka tidak ada ketakutan. Walahum yahzanun, artinya apa? Adapun kesedihan dia terhadap apa yang ditinggal dari sanak keluarganya, hartanya, itu juga diberikan kabar gembira oleh malaikat. Tenang, hartamu tidak akan menjadi petaka bagimu. Anak-anakmu, istrimu yang kamu tinggal, mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kabar gembira sehingga mereka enggak sedih di dalam meninggalkan itu. Tenang, mereka sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah diantara kabar gembira yang diberikan. Kabar tersebut disampaikan oleh para malaikat kepada orang-orang beriman. Ya, akhirnya dia mendapatkan dua hal tadi, tidak takut bertemu Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedih
ketika dia meninggalkan apa yang dia tinggalkan dari dunia, ya. Maka para malaikat mengatakan, ukhruji ya ayyatuhan nafsul thayyibah, keluarlah wahai jiwa yang baik, allati kanat fil jasadi thayyib, yang berada di jasad yang baik. Ukhruji ila ridwanillah, keluarlah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbaha hadza minal kalam alladhi yuhawwinu 'alaiha. Dan apa yang serupa dengan kalam tersebut, jadi artinya para malaikat itu akan menyampaikan ucapan-ucapan kebaikan, ya, ucapan-ucapan yang membuat orang yang akan meninggal dari kalangan orang-orang beriman itu menjadi tenang, ya, tidak takut, ya. Yang itu membuat dia ringan dan tenang di dalam menghadapi, ya. Antufarniqa jasadahu, yaitu untuk dia berpisah dari jasadnya, ya. Dia enggak gondeli jasadnya, tidak sebagaimana orang kafir tadi lari, ya. Ruhnya lari dari ke berbagai sisi jasadnya, ya. Sehingga malaikat pun memukulnya, mengejarnya, ya. Dan kemudian setelah mendapati ditarik dengan keras. Adapun orang-orang beriman enggak, dia tenang, ya, karena sudah mendapatkan ketenangan tersebut, maka dia ibaratnya lagowo, ya, meninggalkan jasadnya tersebut. Alladzi allafathu fatakhruju bisuhulah, yang mana ruhnya tersebut telah bersatu dengan jasadnya, maka ruhnya tersebut keluar dengan suhulah, dengan mudahnya, ya. Artinya semula ruh dengan jasadnya itu menjadi satu, ya. Kemudian ketika ini dicabut dan para malaikat telah memberikan kabar gembira terlebih dahulu kepada ruh tersebut, maka ruh tersebut ikhlas, tenang, ya, meninggalkan jasad yang semula dia bersatu di jasad tersebut, ya, sehingga dia keluar dengan mudah, ya, seperti tetesan air yang keluar dari mulut kendi. Baik. Walihada lama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah. Nabi pernah bersabda, siapa yang suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menyukai perjumpaan dengannya. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Qalat Aisyah, maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersabda demikian, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la nakrahul maut, sesungguhnya kami ya pasti yang namanya kematian itu enggak suka, ya. Yang namanya kematian pasti kami enggak suka. Lalu bagaimana dengan apa yang kau sabdakan tersebut? Siapa yang suka dengan perjumpaan kepada Allah berarti yang suka kematian, ya. Padahal yang namanya manusia, fitrahnya manusia enggak suka dengan kematian, ya. Ini pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalik, bukan demikian wahai Aisyah, ya. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Bukan demikian wahai Aisyah, akan tapi orang yang beriman itu apabila hadir kematian pada dirinya, ingin meninggal dunia, maka akan diberikan kabar gembira terlebih dahulu bahwasanya Allah ridha dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Diberi kabar gembira bahwasanya Allah ridha terhadap dirinya, bahwasanya dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya, falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada sesuatu yang paling dia cintai dari apa yang ada di depannya. Artinya dengan apa yang telah diberikan kabar gembira tersebut. Bayangkan ketika mau mati, kemudian malaikat mengatakan Allah ridho padamu, Allah akan memuliakanmu. Senang nggak kira-kira kondisinya? Senang. Walaupun fitrah ketika kita masih seger buger kayak gini, kan mati, ya Allah, ya. Tapi ketika orang beriman menjelang kematiannya, memang benar-benar itu waktunya mati, maka para malaikat sebelum mencabut nyawa itu pasti akan diberikan kabar gembira terlebih dahulu, sehingga dia ibaratnya enjoy, ya, santai, ya, di dalam menghadapi kematian, dan dia tidak ada yang dicintai pada waktu itu kecuali ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Wis sedang mati. Pada saat itu harapannya cuma itu. Kenapa? Karena sudah diberitahukan tentang kabar gembira bahwasanya Allah ridho, kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, diberitahukan tentang balasan-balasannya. Ini kabar gembira yang subhanallah, ya, sangat menyenangkan sekali. Ya. Makanya terkadang walaupun tidak semuanya, dan ini bukan menjadi patokan, ya, terkadang kita lihat, ya, orang yang semasa hidupnya imannya masya Allah, ya, itu terkadang mati, terkadang dalam keadaan misalnya tersenyum, ya, bisa jadi karena kabar gembira tersebut, ya, walaupun ini bukan memastikan, ya, tapi bisa jadi, ya. Nanti kalau dipastikan senyum, terkadang orang kafir mati saja senyum juga, ya, ada, ya. Baik. Maka tidak ada sesuatu yang paling dia cintai dari apa yang ada di depannya, yaitu kabar gembira tadi. Fa'abba liqa Allah wa habballahu liqa'ah. Maka ketika saat itu dia cinta untuk bertemu Allah, ingin ketemu Allah, dan Allah pun cinta untuk ketemu dirinya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Baik. Nanti sebaliknya, ya, orang kafir itu ketika menjelang kematian itu akan dikabarkan bahwasanya kamu akan menuju kepada ghadabillah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa sukhtihi, dan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pada saat itu dia pun tidak suka ketemu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun enggak suka ketemu dirinya. Itu kondisi orang kafir, ya. Itu lanjutan dari hadis tersebut. Baik. Li'annahu fi tilkal lahdhah yara annahu sayantaqilu ila dari ahsan min ad-dari allati faraqaha fayafrahu kama yafrahu ahaduna idza qila lahu ukhruj min baitit tin ila baitil maslah al-qasr al-mashid at-tayyib. Itu dikarenakan di saat tersebut, saat menjelang kematian tersebut, dia telah melihat bahwasanya dia akan berpindah kepada daru ahsan, yaitu rumah atau tempat tinggal yang paling baik dari tempat tinggal yang dia akan berpisah, yaitu dari dunia. Jadi ketika dia ingin meninggal, di samping kabar gembira, ya, yang dia terima, maka dia juga akan diperlihatkan calon atau tempat tinggal dia, ya, di surga. Subhanallah. Ini kondisi orang-orang beriman, ya. Ini kondisi orang-orang beriman, ya. Sehingga dia bisa membandingkan rumahnya di surga dengan rumah di dunia. Bayangkan, ya, yang paling megah di dunia saja itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang di akhirat, ya. Apalagi kalau di dunia dia nggak punya rumah, ngontrak, ya, rumahnya bocor-bocor,
kemudian ketika mati diperlihatkan rumah di surga, masya Allah, wegah noleh, ya. Maka dia ingin segera menuju ke sana, ya. Ini sebagaimana gambarannya, sebagaimana salah seorang di antara kita, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kama yafrahu ahaduna, sebagaimana senangnya salah seorang di antara kita apabila dikatakan kepadanya, keluarlah dari rumah ini, pindahlah maksudnya dari rumah yang dari tanah ini, ya, ila baitil maslah, ke rumah yang aman, kemudian rumah yang berbenteng tinggi, ya, dan baik, ya, tidak membuat dia merasa was-was di rumah tersebut, ya. Bayangkan kita misalnya rumah kita biasa di sini saja, disuruh coba tidur dulu sebentar di hotel gitu, senenge ra ya kan, wis seneng banget, ya. Apalagi ini kita disuruh pindah ke istana, ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, ya. Dan apabila engkau melihat di sana, engkau akan melihat di sana itu penuh dengan kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Satu orang itu bisa minimal, ya, kekuasaannya di surga itu dunia dan 10 kali lipatnya. Mulkan kabiro itu minimal, ya. Itu kalau sudah diperlihatkan kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diperlihatkan sebelum kita meninggal, ya, dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tinggal kita. Allahumma amin. Ya. Itu sesuatu yang masya Allah luar biasa, ya. Itu minimalnya, ya, minimal dari penghuni surga, ya. Dunia dan 10 kali lipatnya. Makanya disebutkan wa mulkan kabiro, ya. Seseorang itu akan melihat kekuasaannya yang besar di surga, ya. Enggak tanggung-tanggung, ya. Tidak hanya satu dunia tapi 10 kali lipatnya, ya. Dengan berbagai macam pelayan-pelayan yang ada, dan semuanya apa yang diinginkan akan keturutan, ya. Makanya kita harus semangat untuk meraih hal tersebut. Taib, fayafrahu fayuhibbu liqa Allah, maka ketika itu dia akan senang dan suka atau cinta untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya, ini dulu. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kondisi orang kafir yang tidak menyukai perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini baru dua ayat, yaitu tentang ayat yang mengkabarkan adanya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, yaitu yang mencabut ruh orang kafir, dan malaikat yang mencabut dengan lemah lembut, yaitu malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita bertetangga. Allahumma amin. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.